Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falak, NIM 19.18058 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel ERD dari tugas yang diberikan. Di situ kita disuruh menjelaskan salah satu dari dua soal yang diberikan untuk dijelaskan. Saya mengambil tabel ERD yang pada di nomor 1. Di sini kita mempunyai 6 entitas. Ada entitas alat bugar, pelanggan, suplemen, instruktur, jadwal pelatihan, dan pelatihan. Kita mempunyai 6 entitas. Yang dimana setiap entitas ini mempunyai atribut masing-masing. Misalnya di alat bugar, di situ ada ID alat, dan di sini dia menjadi primary key-nya. Suplemen juga primary key-nya itu kode suplemen. Entitas pelanggan, dia punya primary key-nya ini ID pelanggan. Instruktur juga ada ID instruktur, dan jadwal pelatihan ID jadwal ini sebagai primary key-nya. Pelatihan ID pelatihan, nama pelatihan. Primary key-nya yaitu adalah ID pelatihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan relasinya. Alat bugar di sini mempunyai mempunyai atribut ID alat dan nama alat. Pelanggan di sini relasinya many to one. Jadi setiap pelanggan bisa memakai alat banyak. Di dalam relasi akses ini timbul atribut baru, yaitu atribut tanggal dan nominal. Begitu juga dengan relasi dari entitas suplemen ke pelanggan akan menghasilkan atribut baru, yaitu nominal dan tanggal. Nah, untuk relasi ini yang double begini, ini artinya adalah relasi yang berasal dari entitas kuat. Berarti ini adalah salah satu ciri-ciri kalau hasil dari ini termasuk dalam entitas lemah, gitu, ditandai dengan double giniannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang entitas lemah. Entitas lemah itu adalah jadwal pelatihan. Mengapa entitas lemah ini adalah jadwal pelatihan? Karena keberadaan entitas ini bergantung pada entitas instruktur. Jadi kalau misalnya entitas ini tidak ada, berarti ini tidak ada juga. Karena apa? Karena ini entitas lemah. Isian datanya merujuk ke tabel instruktur. Berarti tabel instruktur ini bisa dikatakan entitas kuat atau strong entity. Nah, kita lihat di sini skema entitas kuat dan lemah. Entitas kuat itu ada alat bugar yang bisa berdiri sendiri mandiri. Terus pelanggan juga, ini entitasnya berdiri sendiri. Dan suplemen ini entitasnya berdiri sendiri. Maaf. Nah, sedangkan entitas lemah itu adalah jadwal pelatihan.
karena isian datanya sangat bergantung pada entitas instruktur kayak gitu. Nah, untuk skema relasi cardinality many to many seperti adalah relasi alat bugar dan pelanggan. Relasi alat bugar dan pelanggan. Nah, di sini nama relasinya adalah akses. Maka di dalam ini akan timbul atribut baru. Atribut baru namanya ID alat, primary key dari entitas alat bugar, ID pelanggan, primary key dari pelanggan, dan tanggal nominal sebagai atribut muncul, atribut baru yang muncul dari relasi ini. Untuk beli juga sama, primary key dari entitas suplemen dan primary key dari entitas pelanggan itu diambil, diciptakan, dimasukkan ke dalam relasi baru. Bukan relasi baru, atribut baru di dalam relasi beli ini, itu many to many. Nah, untuk skema relasi one to one, untuk skema relasi one to many atau many to one itu ada di entitas jadwal pelatihan ini. Nah, entitas jadwal pelatihan mengapa? Karena ID instruktur ini ID instruktur dan ID jadwal ini adalah for primary key dari masing-masing entitas ini. Maka digabungkan dalam relasi, maka timbullah atribut baru seperti jam dan hari. Mengapa ada? Mengapa demikian? Karena ditambahkan PK-nya. PK-nya dari ini, primary key dari ini, dan primary key dari ID jadwal. Karena jadwal pelatihan merupakan many site. Nah, itu dari skema entitas kuat, entitas relasional cardinality-nya, dan skema relasi many to many dan many to one. Sekian dari saya. Mungkin dari Ibu bisa dibantu kalau misalnya saya masih keliru dalam menjelaskan atau dalam pengerjaan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.